ability to pay seharusnya diterapkan bagi dua golongan ini. Pegawai yang di PHK dan mereka yang masuk usia pensiun seharusnya tidak lagi dikenakan pajak atau tarif pajaknya seharusnya 0%. Disinilah pemerintah bisa menggunakan pajak sebagai sarana kesejahteraan sosial, bukan cuma sebagai sarana penerimaan negara. Ingat, bantuan pemerintah tidak selamanya dalam bantuan tunai, tetapi bisa diberikan dalam manfaat yang lain seperti pembebasan pajak. Salam jumpa kembali. Pada hari ini saya akan membahas satu tema yang cukup hot, yaitu tentang pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua atau JHT. Kita tahu bahwa belakangan ini perusahaan-perusahaan manufaktur di negara kita mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Dolar naik melambung tinggi, membuat harga-harga bahan baku mereka menjadi naik. Di satu sisi juga kemarin pemerintah menaikkan harga bahan bakar termasuk diesel, walaupun non-subsidi, namun bahan bakar tersebut banyak digunakan oleh pabrik-pabrik, termasuk perusahaan transportasi. Ini juga mengakibatkan harga menjadi naik, sehingga cukup banyak perusahaan yang melakukan PHK. Disinilah timbul masalah, karena pegawai yang menerima jaminan hari tua dari BPJS ternyata mengeluh karena tunjangan mereka, JHT mereka dipotong lagi dengan pajak. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah kebijakan pajak tersebut sudah memberikan rasa keadilan bagi para pekerja kita yang terkena PHK? Bahkan juga bagi para orang-orang yang memasuki masa pensiun yang mungkin tidak mendapatkan manfaat pensiun secara bulanan. Dalam kondisi demikian, tentunya sandaran mereka hanyalah kepada uang dana JHT tersebut, sehingga jika dipotong lagi dengan pajak tentu akan sangat terasa, sangat membebani mereka. Kedua, kita bertanya, apakah negara dalam hal ini sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk menjamin kesejahteraan masyarakat umum, menjamin kesejahteraan para pekerja kita yang terkena PHK? Karena itu adalah tugas konstitusional daripada negara kita. Jika saudara tertarik untuk mendengarkan konten ini lebih lanjut lagi, jangan lupa like and subscribe. Mari kita melihat, mari kita meninjau bagaimana kebijakan tersebut sebenarnya, dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita usulkan kepada pemerintah, kepada DPR sebagai lembaga legislatif. Berbicara tentang prinsip keadilan dalam perpajakan, ada dua asas yang paling penting yang dianut oleh perpajakan di seluruh dunia dan juga dalam ketentuan perundang-undangan kita di Indonesia. Pertama adalah ability to pay. Kedua adalah keadilan horizontal. Apa yang dimaksud dengan ability to pay? Ability to pay berarti pajak dipungut berdasarkan kemampuan ekonomi seseorang. Semakin besar kemampuan, semakin besar kontribusi atau pungutan pajak yang dibebankan. Ketika kemampuan menurun, beban pajak seharusnya ikut menurun. Di sini kita bisa melihat bagaimana korelasi antara ability to pay dengan pajak yang dibebankan kepada para saudara-saudara kita yang terkena PHK atau mereka yang memasuki usia pensiun. Di saat itu, kemampuan ekonomi mereka jauh menurun. Dari sebelumnya menerima penghasilan tetap setiap bulan, menjadi tidak menerima penghasilan tetap lagi setiap bulan. Kita ketahui bahwa jutaan pekerja kita yang mengalami masa pensiun tidak mendapatkan manfaat pensiun secara bulanan, karena tidak semua perusahaan mengelola dana pensiun mereka. Hanya beberapa perusahaan tertentu saja, termasuk BUMN dan perusahaan-perusahaan besar, dan tentunya ASN yang dikelola oleh Taspen, mereka mendapatkan manfaat pensiun secara bulanan. Bagaimana buat pegawai yang di PHK? Pegawai yang di PHK juga tentunya tidak lagi mendapatkan manfaat gaji secara bulanan, sehingga mereka kehilangan pendapatan bulanan. Kemampuan ekonomi mereka jauh menurun. Disinilah kita lihat bahwa ability to pay seharusnya diterapkan bagi dua golongan ini. Pegawai yang di PHK dan mereka yang masuk usia pensiun namun tidak menerima manfaat pensiun bulanan.
Apakah dalam hal ini negara sudah menerapkan ability to pay kepada para saudara-saudara kita yang di PHK dan kepada pensiunan-pensiunan kita? Silakan ketik pendapat saudara di kolom di bawah ini. Jika kita melihat pengertian ability to pay, seharusnya bagi mereka yang terkena PHK dan mereka yang masuk masa pensiun dan tidak menerima pensiun bulanan, seharusnya mereka tidak dikenakan lagi beban pajak atas JHT yang mereka terima. Yang kedua adalah asas keadilan horizontal. Apa pengertian daripada keadilan horizontal? Pengertiannya adalah orang dengan kemampuan ekonomi yang sama diperlakukan sama dalam perpajakan. Tidak boleh ada perbedaan beban pajak yang tidak adil. Di sini kita mendapatkan pemahaman bahwa mereka mempunyai income yang sama. Yang income-nya tinggi, rate-nya juga sama. Yang income-nya menengah, rate-nya sama. Begitu pula yang income-nya rendah, rate-nya juga sama. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah tidak memiliki income lagi? Dalam pengertian sudah tidak memiliki income bulanan lagi. Tentunya tidak boleh disamakan dengan mereka yang mempunyai income yang tinggi, yang menengah, dan yang income-nya tergolong rendah. Penerapan asas keadilan horizontal bagi mereka yang di PHK dan bagi mereka yang pensiun dan tidak mendapatkan pensiun bulanan seharusnya tidak lagi dikenakan pajak, karena mereka tidak lagi menerima pendapatan secara bulanan. Dengan melihat dua asas ini, ability to pay dan keadilan horizontal, menurut pendapat saya, seharusnya mereka yang di PHK dan mereka yang memasuki masa usia pensiun dan tidak menerima manfaat pensiun bulanan, seharusnya mereka tidak lagi dikenakan pajak untuk JHT yang mereka terima. Mari kita melihat tabel di bawah ini. Berbicara jaminan hari tua, kita berbicara tentang regulasi, sumber iuran, komposisi dan manfaatnya. Di sini kita melihat bahwa ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan daripada JHT. Ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang 24 2011, PP Nomor 46 Tahun 2015, dan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan yang terkait. Sumber dana iuran JHT. Dari manakah sumber dananya? Pertama, tentunya dari gaji pegawai itu sendiri dipotong setiap bulan 2%. Kedua, tunjangan dari perusahaan yang membayarkan sebesar 3,7% dari gaji pegawai yang tidak dibebankan kepada pegawai tetapi dibayar oleh perusahaan. Ketiga, tentunya berasal dari manfaat pengembangan yang dikelola oleh BPJS. BPJS dalam hal ini mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk menempatkan dana tersebut di instrumen keuangan agar mendapatkan pengembangan, supaya penerima manfaat bisa menerima manfaat yang lebih besar daripada iuran yang mereka setorkan. Tentu ini adalah sesuatu yang lazim dan harus dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mengelola dana pensiun atau jaminan hari tua. Jangan lihat dulu, kita lanjutkan yang lebih menarik lagi. Sahabat-sahabatku semua, saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya disinilah pemerintah bisa menggunakan pajak sebagai sarana kesejahteraan sosial, bukan cuma sebagai sarana penerimaan negara. Ingat, bantuan pemerintah tidak selamanya dalam bantuan tunai, tetapi bisa diberikan dalam manfaat yang lain seperti pembebasan pajak, sehingga warga negara yang mengalami PHK atau masuk ke usia pensiun bisa menerima manfaat yang maksimal tanpa dikenakan pajak. Bagaimana menurut saudara? Silakan komen di bawah ini. Tentunya, bagi para saudara-saudara kita pekerja-pekerja di PHK, dan juga bagi para pensiunan kita, yang dipotong pajak final 5% akan sangat memberatkan mereka. Di tengah kondisi mereka membutuhkan topangan ekonomi, membutuhkan dana untuk kelangsungan kehidupan keluarga mereka. Mungkin anak-anak mereka masih sekolah, masih butuh biaya pendidikan, keluarga mereka masih membutuhkan dukungan keuangan, mungkin istrinya hamil, atau mungkin anak-anaknya sakit, ya, dan kebutuhan sehari-hari yang cukup mahal, bahan-bahan kebutuhan pokok naik cukup tinggi. Sehingga disinilah kita mengharapkan kebijaksanaan pemerintah untuk meninjau ketentuan terkait dengan pajak terhadap JHT. Kita harapkan juga Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil kita bisa berinisiatif untuk melakukan review, evaluasi terhadap
ketentuan perpajakan kita, agar supaya mereka yang terkena PHK dan mereka yang masuk masa usia pensiun itu bisa mendapatkan manfaat JHT dengan penuh, dengan full, tanpa perlu dipotong pajak. Di sini negara menunjukkan tanggung jawabnya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat banyak, khususnya bagi mereka yang dalam kondisi keuangan yang kesulitan karena di PHK, karena masuk dalam usia pensiun yang masih memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari dan sudah tidak produktif lagi. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi untuk memberikan usulan. Mari kita lihat usulan pada tabel berikut ini. Tabel ini menggambarkan dua jenis. Pertama, yang terkena PHK, kedua yang memasuki usia pensiun. Untuk yang terkena PHK, apakah mendapatkan manfaat pensiun bulanan atau tidak, itu kita treatmentnya sama. Artinya, kita membatasi sampai dengan pendapatan 250 juta ke bawah itu kita tidak kenakan pajak atau tarif pajaknya 0%. Nanti di atas 250 juta baru kami usulkan baru terkena pajak final 5% tanpa memperhitungkan atau tanpa melihat apakah dia mencairkan di bawah 2 tahun atau di atas 2 tahun. Begitu juga untuk yang pensiunan, di atas 250 juta barulah kita kenakan tarif pajak final 5% dan juga tanpa memperhitungkan apakah dia mencairkan di bawah 2 tahun ataukah di atas 2 tahun. Ini hanyalah sebatas usulan dari anak bangsa yang peduli terhadap saudara-saudara kita yang saat ini dalam kondisi yang kesulitan karena tidak mempunyai pekerjaan, diputus dari pekerjaan mereka, dan juga para pensiunan kita yang masih perlu melanjutkan kehidupan mereka dengan kualitas kehidupan yang baik, namun tidak lagi menerima manfaat pensiun. Tentunya negara juga harus memperhatikan orang-orang seperti ini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa dalam memberikan bantuan tidak selalu harus dalam bentuk tunai. Negara bisa menggunakan regulasi perpajakan untuk membebaskan mereka dari pajak atas JHT mereka. Sehingga dalam hal ini negara memberikan insentif kepada mereka sehingga mereka menerima JHT-nya dengan penuh. Bagaimana menurut pendapat saudara? Silakan tulis pada kolom komentar di bawah ini. Demikian ulasan saya hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Salam anak bangsa.